Untuk memulai mimpi, goreskan sejarah kita bersama untuk membagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mari mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan ya teman-teman. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan doa kita pada pagi hari ini dapat menambah keberkahan kepada acara kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme tinggi, mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne IPB, dan Mars Asrama. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dalam posisi siap.
padu membina bangsa, gali potensi diri, raih prestasi diri untuk menjadi insan sejati. Kami adalah insan asrama, bersatu padu membangun negeri, meraih cita tinggi mencapai asa pasti, berkorban demi bumi pertiwi. Bersama di asrama, memegang teguh kebenaran. Bersama di asrama, menjunjung kebersamaan. Kami adalah insan asrama, bersatu padu membangun negeri, meraih cita tinggi mencapai asa pasti, berkorban demi bumi pertiwi. Bersama di asrama, memegang teguh kebenaran. Bersama di asrama, menjunjung kebersamaan. Satukan hati, raih cinta hati, kita akan hilang waktu berganti. Oke, semoga semakin semangat ya teman-teman untuk agenda kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita sambut dulu. Selamat datang kami ucapkan kepada Mbak Kiki selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Kiki. Halo, selamat pagi. Oke. Ya, selamat pagi Mbak, selamat bergabung di PWSR 2020. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, teman-teman. Sebagai teladan yang baik bagi insan asrama, seorang senior residen tentunya memiliki kewajiban untuk mengetahui karakter yang baik serta mengamalkannya dalam kehidupan. Selanjutnya akan ada pembacaan 10 karakter insan asrama oleh Saudara Arashipa Sandia. Kepada Saudara Sandi, dipersilahkan. Iya, terima kasih Safira. Insya Allah akan dibacakan 10 karakter insan asrama. 10 karakter insan asrama. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jujur, santun, dan berakhlak mulia. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Berwawasan luas. 5. Produktif dan prestatif. 6. Toleransi dan mampu mengendalikan diri. 7. Patriotis, disiplin, dan bertanggung jawab. 8. Teratur dalam segala urusan. 9. Hidup mandiri dan mampu bekerja sama. 10. Peduli dan bermanfaat bagi sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Sandi. Alhamdulillah. Syafira, kita udah ada nih di acara yang sangat kita ditunggu-tunggu oleh semua orang. Bener banget, Vi. Acara selanjutnya, teman-teman, adalah akan ada penyampaian materi dari narasumber nih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita pada pagi hari ini. Oke. Operator boleh? Nah, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Mbak Martaria Rizky Rinaldi, SPSI, MPSI Psikolog, atau akrab disapa dengan Mbak Kiki. Lahir di Purwodadi pada 30 Juli 1990, saat ini beliau merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Nah, beliau juga merupakan salah satu psikolog dari Progressive Psikologi serta trainer pengembangan diri dan karakter nih teman-teman. Wah, makin penasaran nih pastinya dengan materi yang akan dibawakan oleh Mbak Kiki nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita sambut dengan reaction applause yang meriah Mbak Martaria Rizky Rinaldi, SPSI, MPSI, Psikolog. Selamat datang, Mbak. Ya, baik. Terima kasih sekali sambutannya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya diberikan kesempatan gitu ya untuk berbagi dengan teman-teman senior residen ya di sini ya. Nah,
Sebentar nih, saya pengen ngelihat yang lain ini kok kayaknya masih off cam ya, nggak seru banget dong kalau kita off cam semua ya. Terima kasih yang sudah on cam, yang belum silahkan yuk dibuka. Nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa, nggak ngefek, karena baunya tidak tercium ya sampai di saya gitu ya. Jadi silahkan ya dibuka biar saya melihat gitu aktivitas teman-teman dan saya juga bisa berkenalan nih. Saya jauh-jauh dari Jogja, mungkin juga teman-teman ada yang di Jogja ya karena kita kan lagi kuliah dari rumah gitu. Nah, asik nih udah mulai dibuka. Waduh, ada yang di luar lagi jalan-jalan nih. Oke, lagi OTW nih ya. Ya, nah teman-teman yang sudah di rumah tadi pastinya sudah diingatkan ya oleh panitia untuk mempersiapkan alat tulis karena nggak seru juga kalau cuman duduk dengerin aja dan nanti saya mau kita ada interaksi gitu ya. Oke, Mas Dika udah langsung nunjukin buku nih, baik. Luar biasa ya. Jadi nanti kita akan latihan juga gitu ya. Kayak saya tuh pengen kegiatan ini tuh kayak seolah-olah kita lagi workshop beneran gitu ya. Meskipun kita terhalang ruang dan waktu, asik, terhalang jarak gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan bersama-sama berproses gitu ya untuk personal branding gitu. Nah, saya akan share screen. Terima kasih nih, saya sudah bisa share screen. Yap. Oke. Ya. Bentar, saya akan slideshow. Oke, udah slideshow ya. Nah, di sini kita nantinya akan memahami ya bersama-sama, berproses bersama gitu ya di the power of personal branding. Sebenarnya ini penting nggak sih personal branding? Jadi kita nantinya untuk bisa personal branding kita perlu mengenal dulu gitu ya, mengenal siapa yang akan kita brandingkan gitu. Nah, jadi kita akan mengenal diri sendiri dulu sebagai subjek gitu ya, atau objek ya, subjek aja ya, subjek yang akan kita jual gitu ya. Nah, sehingga kita akan lebih optimal nantinya dalam mencapai karir impian. Tentu saja teman-teman di sini pengen dong mendapatkan karir yang sesuai dengan cita-cita. Tapi terus saya curiga jangan-jangan nggak punya cita-cita karir gitu ya. Nah, semoga enggak ya. Semoga semuanya memiliki itu. Nah, oh ya tadi sudah dikenalkan ya, saya Martaria Rizky Renaldi atau biasa disapa Kiki. Sehari-hari saya mengajar ya di Universitas Mercubuana officially-nya, kemudian juga di layanan psikologi progresif di @psikologi progresif. Yang belum follow boleh di-follow ya. Jadi kami itu mengadakan juga kelas-kelas pengembangan diri dan karir kayak gitu, dan kelas psikologi. Jadi yang mau mengembangkan dirinya lebih gitu ya bisa banget nih untuk bergabung di kegiatan-kegiatan kami juga gitu. Selain itu saya juga emang sebagai trainer di berbagai biro gitu ya, instansi gitu, dan juga psikolog rekanan di berbagai biro juga, baik yang biro lokal maupun nasional gitu ya. Ini saat ini juga tergabung kayak kalau teman-teman pernah dengar ada ibunda.id kayak gitu, saya juga psikolog di sana. Nah, saya ingin ada interaksi juga dong di sini. Masa diem-dieman, cuma lihat gitu kan. Menurut teman-teman gitu ya, nanti direspon ya di kolom chat ya atau di chat box gitu ya. Menurut teman-teman tuh personal branding itu apa sih? Apa yang sudah teman-teman pahami gitu dari personal branding? Apa yang sudah diketahui? Silahkan, saya tunggu responnya nih di kolom chat. Saya akan buka chat box-nya. Media untuk diketahui orang. Oke, cakep nih, udah gercep banget. Apalagi kesan orang melihat kita, ciri khas kita. Oke, cakep. Media identitas diri. Oke, ada lagi. Memperkenalkan diri ke orang, karakter diri.
Oke, memperkenalkan diri, show up. Oke. Kita ingin dikenal orang seperti apa? Nah, oke. Mengenali sisi baiknya, ya. Oh, kayaknya udah tahu nih, jangan-jangan udah punya persona branding nih. Jangan-jangan udah lebih gitu ya, lebih expert nih di bidang personal branding. Wah, kayaknya kita percuma ikut ini ya. Iya, cakep, bener banget semuanya nih. Memperkenalkan diri ke orang dengan sadar atau tidak. Betul banget, semuanya nih bener banget gitu ya, terkait dengan personal branding. Jadi, di sini personal branding itu adalah memang yang semuanya ya. Jadi ini adalah kulminasi dari berbagai hal yang kita lakukan yang dipersepsikan orang gitu ya. Yang dimana ini nantinya feedbacknya ya respon orang lain kayak gitu. Yang ini semuanya munculnya adalah dari apapun hal yang kita lakukan, segala tindak tanduk gitu ya, yang kita lakukan selama ini gitu. Nah, di sini memang tadi yang juga kayak teman-teman sebutkan bahwa ini tuh menunjukkan apa sih brand kita gitu, merek apa yang kita tunjukkan, citra yang seperti apa yang ingin orang lain tuh anggap dari diri kita gitu. Di mana itu adalah sekelompok, sekumpulan yang package yang dari inside maupun outside gitu, yang kayak beauty from the inside and outside iklan ya. Jadi di sini adalah semuanya, the whole of you gitu ya, semua hal yang ada pada dirimu, di mana ini adalah yang unik dan yang berbeda dari orang lain. Nah, sudah punya belum? Nah, kira-kira udah punya belum sih personal branding di dalam diri teman-teman nih, kira-kira brand apa yang teman-teman tunjukkan? Nah, saya pengen tahu dulu sebelum kita berproses lebih lanjut. Silahkan nih ketikkan di kolom chat, citra diri apa yang selama ini sudah teman-teman tunjukkan keluar menurut diri teman-teman sendiri. Sebagai apa? Syafira tuh orangnya yang gimana? Liza orangnya yang gimana? Dika orangnya yang gimana yang ditunjukkan gitu. Revi yang gimana nih? Apa yang sudah teman-teman persepsikan terhadap dirinya? Oke, easy going, cakep. Tenang, wede, asik, humble. Oke. Apa lagi? Humble, periang. Oke. Beda-beda ya, receh, baik, ya, boleh, nggak apa-apa, apapun itu boleh ya, nggak harus yang, ya, ambisius gitu ya, asik, oke. Ya, beragam ya, jadi, tapi di sini lebih ke yang santai kayak gitu ya, brandingnya teman-teman yang sehari-hari kayak gitu. Nah, tapi di sini personal branding ini penting untuk keberlanjutan karir. Maksudnya bagaimana diri kita di depan nanti kita ingin orang tahu kita dengan gimana, gitu ya. Nah, makanya ini penting kita mulai kenali diri untuk dibentuk ke masa depan biar apa ya tadi, biar sukses di masa depan gitu. Ya, di sini memang ada 2 komponen atau elemen penting nih yang kadang-kadang kita suka lupa ya. Kita gini, saya seringnya ya menghadapi orang tuh bilang ketika ditanya, "Kamu tuh gimana sih?" gitu ya. Saya nggak tahu saya gimana, kan orang lain yang lebih tahu saya, kayak gitu ya. Nah, iya, benar, memang gitu ya. Karena memang kayak personal branding ini adalah dilihatnya kayak hasil akhirnya adalah emosi yang dirasakan orang lain ketika memikirkanmu, kayak gitu. Jadi misalnya nih, Syafira menyebut atau kepikiran Dika. Oke, Dika itu, Dika tuh receh banget deh, suka banyol gitu misalnya. Nah, itu hasil akhirnya gitu ya, dari yang Dika miliki gitu, yang dipersepsikan oleh Syafira
kayak gitu ya. Nah, yang ini memang tidak bisa kita kendalikan. Emosi orang tuh nggak bisa kan kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan di sini adalah bagaimana kita tuh act tadi, bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku kayak gitu. Itu yang kita bisa kendalikan. Tapi kalau respon orang nggak bisa kita kendalikan, kita benar-benar perlu untuk menyadari ini dulu gitu. Karena seringnya tadi ya kan terserah orang ya, padahal itu kontrol ada di diri kita awalnya gitu ya. Bagaimana orang mempersepsikan kita jelas itu bergantung bagaimana diri kita, meskipun persepsi dia juga dipengaruhi oleh banyak hal, dipengaruhi oleh pengalamannya, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dipengaruhi oleh berbagai pengalaman hidup yang telah dia miliki, memang gitu ya. Tapi ketika dia mempersepsikan itu ada sumber informasinya gitu, sumber informasinya adalah ya perilaku kita, gitu ya. Nah, jadi di sini kita fokus di apa yang bisa kita kendalikan, dan itu dikendalikan dengan cermat sesuai dengan tujuan kita, gitu ya. Nah, ketika ini sekarang kita kurang bisa mendefinisikan diri sendiri, nggak apa-apa. Setidaknya sekarang sadar bahwa tidak bisa mendefinisikan diri. Itu penting, ya. Sadar dulu, belum bisa nggak apa-apa. Gitu. Tapi bukan berarti sadar ya udah nggak apa-apa terus nggak ada gerak. Nah, itu juga salah gitu ya. Tapi ketika ini di titik baru sadar tidak apa-apa, terus kita what's next? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kayak gitu. Itu yang penting. Nah, sebentar. Jadi kalau dari sini nih baru sampai di sini nih menurut teman-teman penting nggak sih? Menurutmu untuk dirimu sendiri penting nggak sih? Penting banget. Oke, adakah yang merasa ini nggak penting? Nggak apa-apa. Kalau merasa nggak penting, silahkan on. Jahat banget ya. Penting, oke. Nah, lalu pentingnya apa? Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung ya, di mana orang sering menyerahkan brand mereka kepada persepsi dan reaksi orang. Ya, ini yang salah gitu ya. Karena ya nggak serta-merta semata-mata itu dari orang lain, yang memang iya gitu. Kita nggak bisa memungkiri itu. Tapi kita punya kendali untuk proses ini. Nah, ini proses kita hari ini adalah mengendalikan itu dari awal, dari proses mengenali dulu gitu ya. Nah, maka dari itu tadi saya minta mempersiapkan Altus untuk mengenali diri lebih dalam. Oke, nah manfaat selanjutnya adalah dengan kita membranding diri, ya punya personal branding, udah kenal ini tadi, kita mengetahui apa yang unik di diri kita. Ya, apa yang membuat kita berbeda dari orang lain. Nah, sehingga proses menemukan ini dan mengkomunikasikannya sangat efektif nantinya setelah kita mengetahui apa yang unik dari diri kita. Jadi kunci awalnya adalah tahu keunikan diri, gitu ya. Nah, jadi teman-teman coba sekarang sambil dipikirin dulu nih, sambil jalan sambil pikirin, kira-kira apa ya yang membuat kita itu unik gitu ya, apa ya yang dalam diri kita, ciri kita itu berbeda dari yang lain ya. Nah, kemudian dengan kita punya branding ini membuat kita tetap konsisten gitu ya, dengan tahu oke, aku adalah orang yang asik gitu ya, jadi perilaku ini ke depan ya asik aja terus kayak gitu setelah kita tahu. Tapi kalau kita nggak nyadar, kita akan sulit untuk terus berperilaku gitu. Maksudnya berperilaku yang sama karena kita ya udah sembarang ya, asal aja kayak gitu. Nah, ini jadi bahaya. Bahayanya apa? Nanti ketika kita daftar kerja kayak gitu ya, ini membuat rekruter gitu merasa oh ini tuh nggak dia yang asli nih. Dia aslinya diketahui adalah orang yang banyol kayak gitu misalnya, tapi kok pas
di wawancara kayak gitu kok dia kaku banget ngomongnya, ini banget kayak gitu. Nah ini malah buat ini dianya nggak jujur nih kayak gitu. Dan ketika tidak konsisten kan membuat orang menilainya adalah ini bukan dia yang sebenarnya nih, dia banyak menutupi sesuatu nih. Gitu. Itu pentingnya. Nah yang terakhir adalah di sini kita dengan tahu branding kita apa, kita punya value apa dengan di personal branding ini kan nantinya kita akan menentukan value nilai yang kita anut kayak gitu ya. Nah, ini akan membantu kita ke depan untuk membuat keputusan selama kita berkarir gitu ya. Ketika mungkin ada tawaran gitu ya, ada 2 tawaran yang sama-sama besar gitu. Nah, dengan kita punya branding tadi kita bisa memilihnya dengan lebih tepat gitu ya, lebih mudah. Di antara 2 pilihan itu kan sulit ya memilih di antara 2 pilihan kan. Nah, tapi ketika kita udah tahu bagaimana diri kita bisa jadi lebih mudah, pilih yang ini karena ini memang sesuai dengan diriku gitu, dengan aku, ini tuh aku banget gitu. Nah, jadi akan lebih mudah kita melepaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, gitu ya. Jadi ini manfaat yang bisa kita dapatkan ketika sudah memiliki personal branding. Nah, inilah mulai dari sini nanti kita akan mengecek gitu ya, memahami diri. Jadi elemennya ada 2 karena kita di era digital sekarang ya, gak cuman offline aja atau personal yang tampak langsung gitu ya, tapi juga ada online brand elemen. Jadi ada 2 elemen. Jadi elemennya adalah in person yang ada di diri kita yang melekat sehari-hari yang langsung kayak gitu, dan online brand. Jadi sesuatu yang kita tunjukkan secara online di media sosial kayak gitu. Nah, di sini ketika in person ada sebenarnya mirip ya, cuman ini kayak beda media gitu ya. Jadi mencakup ada perilaku, cara berbicara, cara berpakaian, cara berpikir kayak gitu. Nah, di online juga mirip, tapi memang kan karena beda media jadi kayak beda bentuk kayak gitu ya. Nah, ini gimana aja? Pertama, nanti sambil silahkan nih mulai teman-teman catat ya. Coba dicatat the way you act, bagaimana sih perilakumu sehari-hari gitu ya. Karena perilaku sehari-hari inilah bagian terbesar dari image-mu. Nah, sobat cek, misalnya di sini dalam menghadiri sesuatu, apakah teman-teman di sini tipenya terlambat, tepat waktu, atau lebih awal? Nah, perilaku ini juga brand. Kan ada kan brand teman yang telatan. Coba pasti ada kan ketika kita di kelas gitu ya, personal branding dia adalah dia itu si telat gitu kan. Nah, itu si rajin gitu kan. Nah, itu brand ya. Jangan lupa sesederhana itu gitu. Ini kaitannya apa? Nanti ketika kita berkarir gitu ya, misalkan kita itu adalah seorang yang lagi butuh orang, kita tentu saja akan memilih orang yang rajin, yang nggak telatan daripada si telatan, gitu kan? Nah, itulah yang membantu yang penting gitu. Kita perlu menyadari gimana selama ini kita berperilaku, yang karena ini nanti akan dipersepsikan orang, karena nanti ngefeknya di karir ke depan. Nah, nih terus coba cek, suka terlambat, tepat waktu, atau lebih awal? Coba yang mana? Terus, apakah gestur teman-teman ketika ngomong, ketika berjalan, apakah tampak percaya diri? Apakah teman-teman merasa ketika berjalan itu percaya diri? Terus perilaku juga yang terus sering tampak adalah bagaimana ekspresi wajahmu dalam kondisi normal. Ketika kalian diam, mukanya gimana? Gitu. Karena nanti juga ada bisa muncul brand, itu si jutek gitu, mukanya galak banget. Nah, itu brand, ya kan? Kan ada si X, si jutek. Oh, si itu tuh si Mr. Smile, kan ada kan yang kayak gitu juga kan. Nah, tentu saja kita akan lebih
nantinya ketika kayak karir gitu orang kayak ngelihatnya itu orangnya pasti emosional kayak gitu kan. Jadi si pencari kerja yang meng-hire orang ini jadi juga akan lebih memilih dengan orang yang mukanya yang lebih cheers, yang lebih on, yang lebih tampak bahagia gitu, meskipun kadang-kadang bahagia dipalsukan ya, nggak tahu sih ya. Maksudnya, tapi poinnya bukan itu ya. Poinnya adalah bagaimana ekspresi wajah ini juga bagian dari brand gitu. Nah, kemudian dalam melakukan sesuatu, apakah teman-teman nih benar-benar ahli gitu ya di yang teman-teman lakukan kayak gitu. Misalnya di sini bidang-bidangnya ada bidang, saya nggak tahu secara pasti ya kalau teman-teman nih di peternakan gimana, di pertanian gimana, tapi kan ada kayak kasarnya nih, dia tuh yang paling pinter di bagian kimia, gitu kan? Dia ahli banget di bagian reaksi kimia. Pas di lab tuh, wah dia pasti pas banget, kayak gitu. Terus, si itu kalau pas eksperimen yang di lapangan itu bagus nih, kayak gitu. Nah, ahlinya teman-teman di mana dalam kehidupan sehari-hari gitu, termasuk di kampus gitu ya. Apa yang beneran ahli nggak di bidang pertanian, peternakan, kehutanan kayak gitu? Di mana? Apakah yang kehutanan malah ahlinya ini mencuri pohon jati gitu kan? Nah, itu itu kan jadi brand juga, maksudnya ini jokes sih ya, nggak pasti nggak kan. Nah, itu yang perlu kita kenali gitu ya. Coba dicek. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita berbicara. Nah, coba dianalisis nih sekarang. Menurut teman-teman sendiri, bagaimana cara teman-teman dalam berbicara? Karena nada bicara, kecepatan, cara bicara itu akan mengikat persepsi orang terhadap diri kita, gitu. Misalnya, ada orang yang kalau ngomong itu, wah dengan bahasa yang wow gitu ya, bahasanya intelek, tapi isinya nggak ada gitu kan. Nah, itu kan kita ya ngerasa, dia itu cuman kayak gitu kopong, tapi kan kayak gitu kan, brand yang melekat di dia kan jadi demikian gitu. Tapi kalau ya, dia bicaranya sedikit tapi bener yang diomongin gitu, seperti itu. Kayak gimana teman-teman kalau ngomong? Atau juga mungkin kayak gini, saya punya temen juga nih yang cara ngomongnya tuh yang kalau di bahasa Jawa nggak tahu nih, ini bahasa Indonesia apa bukan ya? Menye-menye, tahu nggak sih yang kayak gitu? Ya, itu kan. Nah, itu juga brand ya. Itu membuat orang juga ketika misal kita sama-sama psikolog gitu, orang hire akan memilih hire yang bisa menempatkan atau cara berbicaranya profesional gitu ya. Dibandingkan yang teman-teman nanti gini ya gitu kan. Itu kan ya nggak tepat gitu kan ketika kita untuk suatu hal gitu. Tapi ketika dia memang punya brand kayak gitu mungkin cocok untuk iklan gitu ya, kayak yang dibilang ya, iklan sesuatu hal gitu ya, yang kayak gitu gitu ya, yang manja gitu kan. Nah, itu coba dicek gimana cara bicara teman-teman itu gitu ya. Apakah yang bisa intonasinya pas gitu, atau yang jangan-jangan ngomong biasa aja, hai gitu ya, tampak galak gitu, hey kayak gitu. Nah, itu juga. Nah, jadi teman-teman cek ya, gimana sih intonasi, gimana sih nadanya, gimana sih caranya gitu. Apakah tepat dengan suatu situasi gitu. Nah, ceknya gimana nanti PR nih buat teman-teman ketika ngomong direkam. Pas di suatu forum yang beda-beda gitu ya, rekamlah suaranya. Apakah nadanya sudah tepat? Apakah ketika kita sebenarnya niatnya ngomongnya biasa, tapi ternyata orang lain mempersepsikannya ngegas gitu ya, yang kayak gitu kan ada ya. Nah, tapi kita suka nggak sadar itu. Jadi di sini kita perlu menyadari dulu gimana sih
cara kita berbicara yang nggak usah harus bernada merdu ya, terus nggak fales, tapi ini tepat tidak gitu dengan situasi gitu. Dan juga secara umum kita gimana gitu ya. Apakah juga kadang-kadang saya suka sebel juga ya, ada nih ya pembicara pas seminar kayak gitu ya, yang cara ngomongnya tuh kayak belum sarapan gitu ya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai personal branding. Nah, personal branding itu gini, boring nggak sih? Males kan ya? Males kan dengerinnya gitu kan? Nah, ini kita perlu menyadari tempat mana kita ngomong gitu kan. Pengen sarapan kan, kalau kayak gitu kayak pengen ngasih, Bu alamatnya mana, saya GoFoodin nih, kasih makan gitu kan, daripada dengerin yang kayak gitu. Nah, di sini kita perlu memahami gitu gimana panitia dikode. Enggak, saya enggak kode ya. Ya, perlu memahami banget ya bagaimana cara kita berbicara gitu di forum apa. Terus juga kayak di kelas gitu, atau ketika kita memimpin rapat, atau ketika kita bahkan hanya mengemukakan pendapat, atau mungkin bahkan ketika kita ngomong sama pacar kita, pasangan kita kalau ada sih ya. Gimana itu? Kita kenali ya. PR nih ya buat teman-teman. Yang nggak mungkin saya koreksi ya, karena kita nggak tahu kapan bertemu lagi. Kecuali saya diundang lagi ya kelas personal branding tahap 2 gitu ya. Oke. Itu baru 2 ya ngomong-ngomong ya. Nanti panitia ingatkan saya kalau waktunya sudah mau habis ya. Saya suka gini kalau ngomong jadi kemana-mana. Oke, yang ketiga adalah bagaimana cara kita berpakaian. Gitu ya. Ini karena ini akan menggambarkan diri kita sebagai pribadi. Kita dalam menempatkan diri gitu, dalam berpakaian di situasi apakah tepat atau tidak gitu ya. Jangan terus kalian merasa so asik juga, terus kita ketika acara formal gitu terus pakai sepatu kets, terus celana belel yang sobek-sobek gitu ya, terus pakai baju yang stylenya asimetris kayak gitu. Ya asik tapi kok enggak tepat ya gitu ya. Ya, jadi juga hati-hati juga kalau mau menggambarkan diri yang asik tuh ya berpakaiannya bukan yang terus seadanya, yang seadanya tuh adalah ngasal dan acak-acakan gitu ya. Tapi ya tentukan juga ini bagaimana berpakaian, terutama nanti pas ini sebenarnya tuh sehari-hari banget, karena ini benar-benar mencitrakan sesuatu, mencitrakan diri kalian yang nanti akan terbawa nih. Orang pas ngelihat teman-teman kan tadi ya punya emosi. Nah, emosi itu adalah memori yang paling kuat sebenarnya. Jadi kayak gini deh, kalau saya ilustrasikan ya, teman-teman ketika ada suatu hal yang benar-benar buruk kan terus akan terngiang-ngiang kan, atau yang sangat baik gitu kan. Kayak misalnya ketika teman-teman ditembak sama pacarnya itu adalah di dekat counter roti Bretok. Nah, jadi aroma roti Bretok itu akan mengingatkan pada emosi bahagia. Kan kayak gitu kan. Itu karena ada emosinya. Nah, di sini karena emosi tadi ada memori yang memang menyimpan emosi dan itu akan ngeling langsung gitu. Jadi bagaimana emosi orang ketika ketemu kita itu benar-benar perlu kita kondisikan gitu. Ada emosinya yang positif tentu saja. Kalau emosinya ketika orang ngelihat kita itu marah, nah ini gawat kan ya, udah bawaannya dia marah mulu gitu. Kalau ngeselin ya ini ya, ditembak di kuburan ya. Terus jadi aroma kembang itu malah berkaitan dengan bahagia gitu ya. Serem banget, aduh. Serius, oke. Ya, tapi kan itu feel-nya kok ya, oke lah. Ya itu ya. Jadi poinnya adalah emosi itu berkaitan banget dengan ingatan orang. Jadi kita perlu mengkondisikan bagaimana orang
menciptakan emosi tertentu terhadap diri kita gitu ya. Termasuk ini tadi dari cara berpakaian gitu ya. Termasuk dengan bau badan. Nah, ini kunci juga ya. Bahkan ya kalau ini saya pribadi, mungkin saya jahat ya. Ada orang yang saya brandkan dia tuh bau kayak gitu. Males dong kalau ada yang kayak gitu. Kita ketika jangan ketika kayak gini. Ini tuh ngaruh banget pada karir ya. Kayak ketika terus orang bahas dia gitu, saya akan langsung terasosiasi bau tadi kan emosi tidak menyenangkan, gitu kan? Langsung deh ngomong gitu kan ke yang kayaknya sih itu pinter ini, tapi jangan deh dia tuh bau loh gitu. Kan dia nggak jadi dapet job kan kalau kayak gitu. Nah ini kan ngaruh ke karir kan. Nah jadi hati-hati gitu. The way you dress ini berkaitan dengan ya semua tentang yang ada kait dengan bagaimana fashion yang style yang dari tampilan sampai ke aroma kayak gitu. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, terus kita juga brandnya lagi adalah kayak dia itu memang kalau tampil adalah fashionable. Nah, brand fashionable itu kan juga akan terlekat nih. Dia asik, tampilannya chic kayak gitu. Nah, atau yang dia old fashion yang pakainya tuh gitu aja, pakai kemeja yang kancing atas ditutup kayak gitu, kancing lengannya ditutup semua juga kayak gitu. Ini juga bagian dari branding. Nah, cek diri teman-teman gimana, terus pengennya gimana, gitu ya. PR lagi buat teman-teman. Silahkan dicek gimana sih cara berpakaian yang pengen sebenarnya teman-teman pengen dilihat seperti apa. Terus cara berpakaian yang tampak yang orang ketika ngelihat gimana. Coba bayangin ketika Anda melihat diri Anda sendiri. Emosi apa yang muncul, gitu. Apakah menyenangkan dilihat? Kan ada juga orang yang tampak trendy gitu ya, yang maksudnya trendy di sini pakai baju-baju yang dengan model sekarang dengan dia pakai berbagai atribut gitu ya, bukan atribut ya, aksesoris kayak gitu. Tapi dilihatnya capek. Ada kan ya, kayak gitu. Orang pakai bajunya, kalau kita ngelihatnya tuh capek banget, dia pakai baju ribet banget kayak gitu. Nah, itu kan yang menciptakan kesan lagi. Itu juga brand, ya, riwah. Ada juga gitu, yang seperti itu kan. Tapi ada yang simple tapi asik gitu, pembawaannya pas gitu kan. Nah, kalian pengen dilihat gimana? Silahkan dicek nih. Nah, kemudian ini yang berat nih, yang biasanya sulit. Bagaimana kamu berpikir dirimu itu gimana? Ya, bagaimana kamu berpikir kamu gimana? Nah, kira-kira orang yang akan berinteraksi denganmu itu ngelihatmu tuh sebagai orang yang gimana sih? Kayak gitu. Apakah tadi sebagai orang yang kompeten di bidang make up kayak gitu, atau di bidang stek gitu ya, terus bidang mencangkul kayak gitu. Enggak gitu juga sih Mbak gitu. Ya, tapi apa yang kayak keterampilan apa yang itu akan bisa jadi melekat pada dirimu. Nah, itulah yang penting juga untuk kita gali gitu ya. Pengen dilihat rapi, tapi sekarang kondisiku kalau kerapian gerah. Berarti baju yang rapi itu dipilih bahan yang tidak bikin gerah. Semua ada solusi, Bos, ya kan? Nah, coba ini kan terkait dengan bagaimana kita mengkombinasikan, memilih sesuatu juga gitu. Nah, ini tadi kalau offline ya, jadi secara personal kita kayak gimana aja, itu baru personal ya. Itu PR-nya tadi buat teman-teman banyak banget nih yang perlu dicek gitu. Karena percuma juga ikut kegiatan ini ketika nanti nggak ada perubahan yang dilakukan, gitu ya. Nanti brandnya teman-teman ya tetap sama, gitu ya. Nah, kemudian kita akan beralih ke online brand karena sekarang era digital, gitu ya, dimana apalagi sekarang di era COVID ini semuanya serba digital, gitu ya, semuanya serba online. Bahkan sekarang ini kegiatan kita pun online gitu kan. Nah, dan ini akan membangun brand dari dirimu dengan apa? Kalau sekarang ini online ya, kalau kayak gini online ya hanya sekedar ini, sekotak ini aja kayak gitu. Kayak di sini yang kelihatan aja, yang kelihatannya misalnya nih siapa yang udah kelihatan ya? Wah, terus langsung rapi-rapi.
khawatir dimension. Dika aja deh, Dika nih. Ini kan ya, yang kelihatan di sini dia ini kan pakai kuncir ya, pakai kuncir, ya kan? Itu pakai tali rambut gitu kan ya. Nah, ini kan jadi hal yang coba kalau orang lagi wawancara kerja, terus ya Dika daftar dengan wawancara kayak gini, gimana persepsi pewawancara terhadap Dika, gitu kan? Kayak gitu ya. Jadi ini adalah sekelumit yang bagian kecil yang di kotak ini yang mencitrakan kita gitu ya. Bahkan di sini ya, yang sekotak ini saya mencitrakan sesuatu loh ke teman-teman. Ada pesan terselubung loh di sini yang saya ingin perlihatkan ke teman-teman. Ya, apa pesannya kira-kira? Pesan terselubung apa yang teman-teman tangkap dari tampilan saya di kotak ini? Coba tuliskan, apapun boleh. Saya orangnya nggak sakit hatian kok. Oke. Profesor Google. Oke, wah, brand kalian positif kan ya terhadap saya di sini kan ya, keren kan saya kan ya. Padahal maksudnya di sini saya tuh jualan buku. Plot twistnya ya. Ya, oke, next. Ya, ya bercanda tapi serius ya. Saya beneran jualan buku. Oke, ya itu maksud saya di sini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan dengan media apapun yang ada untuk menampilkan diri, gitu ya. Seminimal apapun, segimanapun gitu, tetap optimalkan. Gimana sih cara yang kita bisa tampak wow gitu. Maksudnya wow di sini nggak juga berlebihan, tapi emang itu gue gitu ya. Itu yang gue banget gitu. Gue yang kayak gimana sih yang pengen orang itu tahu. Itu penting untuk ya keberlanjutan gitu ya. Sedikit cerita tentang saya ya, yang suka cerita tentang diri ya, suka sombong saya sebenarnya. Tadi kalian teman-teman kan menyebut terkait buku gitu ya. Tahu nggak brand saya di teman-teman saya? Kiki itu buku. Buku itu Kiki. Jadi ketika teman-teman saya membutuhkan buku, teman-teman akan menghubungi Kiki. Ketika teman saya punya teman butuh buku, temennya itu direkomendasikan ke Kiki. Gitu. Sebegitunya dia ketika kita sudah punya branding, gitu ya. Jadi inilah yang bisa nantinya teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman tuh ahli di bidang desain, sehingga nanti atau di sini biar positif nih ya, Dika itu itulah ahli dalam operating sesuatu gitu ya. Jadi ketika ngomongin operating, oh Dika, aku butuh yang bisa operating nih, oh ke Dika aja. Itulah manfaatnya dari personal branding secara praktis langsung gitu ya. Karena kalau kita tadi ngomongin yang macam-macam, mungkin teman-teman kebingungan gitu ya untuk gimana sih maksudnya itu. Jadi ketika kita ingat suatu hal tadi, brand yang sudah melekat akan langsung tertuju ke seseorang, ke satu nama gitu ya. Jadi banyak loh orang-orang yang sebenarnya nggak saya kenal tapi menghubungi saya dari berbagai daerah gitu ya, yang Mbak aku tuh dikasih tahu ini, katanya Mbak Kiki punya buku ini ya, kayak gitu. Nah itu akan menguntungkan sekali buat saya gitu ya, dimana saya tadi bisa jualan gitu kan. Nah orang jadi nge-save kontak saya, jadi ketika saya update tentang buku, orangnya jadi ikutan beli kayak gitu kan. Marketing memang, karena tujuan kita adalah bisa menjual diri dalam arti yang positif gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menjual, kita susah laku. Ketika susah laku gimana? Karirnya gimana ke depan? Gitu. Ini terkait dengan karir. Gitu.
Kayak misalnya psikolog yang suka ngomong biasanya ngisi-ngisi siapa? Oh, ke Kiki aja, Kiki biasanya bisa kayak gitu. Nah, itu akan juga membuat saya jadi mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tambahan income kan. Kalau kayak gitu ujung-ujungnya kan memang itu terkait karir kan. Selain kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Tapi tanpa punya brand, kita sulit untuk dikenal gitu. Kita sulit untuk ada yang merekomendasikan karena kita nggak punya ciri. Kita sama dengan yang lain. Itu yang nggak optimal. Gitu. Jadi silahkan nanti ya PR banget dicari apa yang unik dari diri teman-teman, apa keahlian teman-teman yang nanti bisa kira-kira ketika orang akan berpikir tentang X itu akan tertuju pada nama Anda. Tuh, itu PR-nya. Dan ini nggak masalah dimulai dari sekarang gitu ya, bukan nggak ada kata terlambat juga gitu untuk memulai ini. Ini apa ini sampai Tinkerbell ini? Nah, tugas sekarang silahkan buka Google, buka browser, googling namamu dan temukan jawabannya. Nanti di-share di kolom chat. Cari namamu di Google. Apa yang ditemukan? Muhammad Nur Fikri? Ada, iya ada. Apa yang keluar? Mantul, pemenang lomba gambar. Pemenang lomba ya, salah. Pemenang lomba di dalamnya Google Gambar. Pemenang lomba. Yo, apa ya lain? Apa yang ditemukan? Updatean status alay, podcast ngalor ngidul, media sosial IG dan Twitter. Oke. Data mahasiswa, gambar truk, updatean data mahasiswa, data beasiswa. Udah. Nah, nama dosen, medsos, data mahasiswa, nama orang yang sama. Oke, ya. Ini susah ya ketika namanya ternyata, maaf, pasaran ya. Ya, nah, gini, someday atau ya kapanpun ketika kita dicari orang gitu ya, orang tuh akan googling nama kita loh. Dan itu penting untuk membikin ketika orang googling muncul brand yang kita harapkan, gitu. Jadi ketika tadi munculnya medsosmu gimana? Menunjukkan apa dari dirimu? Apakah menunjukkan kamu sebagai orang yang food blogger gitu? Ya nggak masalah, kan kamu nanti dikenal sebagai itu si food blogger gitu. Ini yang perlu teman-teman nanti bisa lakukan untuk memperbaiki pencarian, karena nanti bisa aja ketika kita daftar kerja, rekruternya akan googling nama teman-teman, mencari medsos teman-teman, gitu. Dan itu yang sering saya lakukan juga, gitu ya. Kadang bahkan saya kalau pas solo ya, ada klien datang sebelum kliennya konsultasi, saya browsing dulu namanya, gitu, untuk lebih tahu dia gitu. Jadi ini penting untuk ketika kita browsing kita menemukan diri sesuatu yang ingin kita citrakan. Gitu. Biar di pencarian teratas itu sesuatu yang bagus dari diri kita dan itu kan bisa kita ubah ya. Kita bisa bikin blog itu terus tentang tulisan kita di situ kan ada, jadi kita menunjukkan bagaimana cara kita berpikir kayak gitu. Bagaimana cara kita menghadapi permasalahan kayak gitu, itu penting juga ditunjukkan, itu bagian dari brand diri kita gitu. Oke, beragam ya tadi rata-rata medsos, terus data beasiswa gitu, keren banget nih. Oh ya, berarti ini mahasiswanya rajin nih karena dapat beasiswa. Nah, itu juga jadi brand yang melekat. Nah, selanjutnya adalah ini yang sering kita lakukan ya, maksudnya apa yang kita lakukan nih di media sosial secara online gitu.
Karena perilaku online kita itu memberikan petunjuk pada orang-orang tentang siapa kita secara langsung, gitu ya. Kayak ini tadi hasil googling nama itu bagaimana sih kita berperilaku, kan tadi terus akan ngedirect ke Twitter, akan ngedirect ke Instagram. Nah, Twitter kita tuh statusnya gimana? Apakah isinya itu gibah sama temen, mention, atau suka pansos gitu, suka komen di tweet orang gitu, apa suka sambat? Nah, ini yang sering juga. Apa suka tadi review makanan gitu kan? Nah, itu yang seperti itu tadi juga ini akan bisa menambah income juga ya, kayak review makanan, review kosmetik kayak gitu. Karena nanti si A itu adalah reviewer bagus loh dia kalau review. Nah, ketika ada produk yang butuh direview akan menghubungi kamu kayak gitu. Jadi optimalkanlah ini media sosial itu dengan berbagai aplikasi platform gitu ya. Nah, silahkan nanti untuk endorse ya. Oke. Jadi apapun medsosnya, Facebook kayak Friendster kayak gitu kan ya. Itu kan soalnya bisa ditemukan juga. Jadi tunjukkan dirimu karena caramu berperilaku ini tampak dari sana, akan dinilai orang dari sana, akan menimbulkan emosi dari seseorang, persepsi orang dari sana. Nah, selanjutnya seberapa sering kamu ngobrol online gitu ya. Jadi gaya suara tapi nggak voice secara literally kayak nada kayak gitu ya. Tapi gimana sih kita ngomongin sesuatu gitu ya. Apakah ketika kamu update tuh sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sarkas, atau sesuatu yang positif kayak gitu. Ketika kamu mendeskripsikan dirimu di medsos itu seperti apa gitu. Terus juga bagaimana kamu komen-komen tadi ya, gaya bahasanya seperti apa gitu. Nah, terus juga ini pertanyaannya adalah apakah teman-teman itu menyadari siapa audiens saat teman-teman posting? Saya rasa hampir semuanya punya medsos kan. Nah, tahu nggak audiensnya siapa? Kan teman-temannya gitu ya, mungkin jangan-jangan ada dosennya yang follow gitu. Saya suka follow-in mahasiswa saya ngomong-ngomong. Jadi pernah ketahuan ya ada mahasiswa yang bolos kuliah tapi dia tiduran di kamar, update di IG story. Nah, ada dosen ya. Nah, dengan audiens itu apa yang teman-teman harapkan audiens itu tangkap dari diri teman-teman? Sudahkah disadari? Seringnya belum, mungkin ada yang sudah sih. Nah, jadi itu, sadari hal ini, karena ini adalah elemen penting dari personal branding juga secara online. Nah, kemudian juga bagaimana cara menunjukkan diri gitu ya di online-nya teman-teman. Apakah di blog itu seperti apa, fotonya gimana, apakah fotonya misal maaf ada yang pakai bikini kayak gitu, atau fotonya itu yang traveling ke mana-mana, muter-muter ke seluruh dunia kayak gitu, ataukah yang justru yang difotoin adalah hal-hal yang artistik atau hal yang nggak penting kayak gitu, yang receh tadi. Nah, itu gimana? Terus kalau misalnya di blog juga kan ada pilihan font, karena pilihan font itu juga mencitrakan sesuatu. Apalagi terus ketika-ketikannya itu ada huruf gede kecil. Nah, ada yang masih kayak gitu ya, tulisan alay gitu ya, yang hurufnya gede kecil, campur-campur susah dibaca kayak gitu. Terus juga pemilihan warna di dalam font itu, layarnya seperti apa. Kemudian bahkan mungkin pemilihan filter dalam postingan kayak gitu. Itu kan menunjukkan bagaimana diri kita gitu ya. Apalagi yang suka foto tapi pakai filter yang double, triple, dan selanjutnya filter gitu ya. Berarti dia gimana orangnya? Gak mau tampak buruk itu citranya kan gitu.
Jadi coba dicek gimana dan coba pahami dulu diri teman-teman gitu ya. Bagaimana menunjukkan diri secara online gitu ya. Iya, kalau cowok-cowok jarang ya pakai filter. Atau sebenarnya ada juga sih ya yang filter-filteran gitu. Terus filter diedit tanpa celah gitu kan, yang tanpa pori-pori kayak gitu kan yang sering kan. Terus yang pengen kakinya terlihat jenjang diedit kayak gitu. Nah, itu part of personal branding juga. Jadi coba cek semuanya. Wah, ini bukannya terus menelanjangi diri teman-teman ya, tapi memang memahami bagaimana diri kita gitu ya, baik tadi secara perilaku maupun secara online. Nah, ini tahapannya ya untuk kita mengembangkan ya, proses mengembangkan personal branding. Jadi di awal kita perlu menemukan diri, terus kita akan membangunnya, selanjutnya mengkomunikasikan apa yang telah kita bangun itu, serta yang penting adalah mengelolanya untuk mempertahankan itu tadi konsisten, dan terakhir untuk menyebarkan ini sehingga ujungnya apa tadi bisa disebarkan oleh orang lain, bukan hanya kita. Jadi biarkan link-link yang kamu miliki itu yang menyebarkanmu. Tapi setelah kita melalui 4 proses ini. Nah, ini yang selanjutnya nih, PR banget. PR-nya adalah menentukan value, menemukan value diri, dan menemukan passion. Nah, teman-teman, apa value yang teman-teman anut selama ini, yang teman-teman pegang? Apa yang penting dalam hidup menurut teman-teman? Udah pastinya punya dong. Coba dong di-share di kolom chat nilai apa yang telah dimiliki. Nilai A, bukan yang kayak gitu ya. Kekeluargaan dan sosial, oke. Apalagi? Pemalu, aslinya, kejujuran, profesional. Aslinya ya, Nur Fikri ya. Palsunya banyak yang palsu nih, kayak penuh kepalsuan ya yang lainnya. Oke, tahu ya, udah ada profesional, kejujuran. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit menjelaskan dan ingin biar teman-teman lebih memahami lagi value yang dimiliki apa saja gitu ya. Apakah satu itu atau yang lain. Ketika value kejujuran, bagaimana kita brandingnya? Ketika value kita itu kekeluargaan, bagaimana menunjukkan itu? Dan sebenarnya apa lagi yang kita miliki value-nya? Nah, jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memahami dari orang yang kita kagumi itu siapa, kemudian hal yang membanggakan pada diri, dan nanti ada main-main selesaikan kalimat, dan kita membayangkan bagaimana ketika kita ada di ulang tahun ke-75 tahun. Nah, yang pertama, sekarang tugas teman-teman adalah buatlah daftar 5 orang yang teman-teman kagumi. Silahkan, 1 menit. Selanjutnya, tuliskan alasannya juga, kenapa kagum pada orang tersebut. Nah, kemudian tuliskan nilai dari masing-masing orang yang mempresentasikan dirimu. Jadi nilai di sini bukan skor ya, tapi value ya. Value apa dari masing-masing orang itu yang mempresentasikan
menunjukkan diri. Kayak misalnya nenek yang ada di list, karena nenek itu sangat berwelas asih gitu ya, menunjukkan kasih sayang yang kepada semua orang, di mana tetap mengunjungi pasien di kala hari libur kayak gitu. Nah, karena itu terus kamu mengikuti kegiatan kesukarelawanan untuk membantu hewan yang terlantar kayak gitu, sehingga nilai welas asih tadi yang jadi nilai di dalam diri. Nah, coba di list. Siapa saja? Nah, semoga sudah. Sudah belum ya? Udah belum? Masih mikir kah? Oh, masih mikir nih. Oke. Oke, catat nih udah. Nih ngerjainnya kok kayak ngerjain ujian ya, serius banget ya, keren banget ini. Oke, selanjutnya dikerjakan di rumah ya, nanti dilanjutin. Saya mau lanjutin dulu ya. Sujiwo Tejo, oh ya, cocok ya kamu nilainya itu karena nyentrik gitu ya. Cocok Dika.
Oke, nah selanjutnya adalah terkait dengan hal yang membanggakan pada diri. Nah, jadi ingat kembali, nanti diingat-ingat ya peristiwa yang paling membanggakan yang pernah teman-teman rasakan. Oke, mantap nih. Jadi ini ada yang apa tadi, mengagumi Bang Dika nih bisa mengadakan PWSR ini. Oh, kamu sosok yang positif loh Dika. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang membanggakan ini, jadi nanti teman-teman catat ya, ingat peristiwa yang paling membanggakan pada diri teman-teman. Jadi luangkan waktu sekitar 5 menit untuk memikirkan dan menuliskan itu. Setelah itu minta orang yang kamu percaya gitu ya untuk memberimu feedback. Jadi feedback dari cerita itu menurut orang tersebut apa nilai yang dia tangkap dari apa namanya, dari cerita yang telah kamu tuliskan, kayak gitu. Nah, jadi di sini karena nilai yang terdalam dari seseorang itu biasanya ada di peristiwa yang paling membanggakan yang dipilih. Jadi pilihlah peristiwa yang paling membanggakan, itu yang bisa kamu lakukan, gitu ya. Nah, yang ketiga, selanjutnya adalah selesaikan kalimat ini. Nah, kalau ini langsung ya, silahkan boleh langsung direspon di kolom chat, boleh dicatat gitu. Nanti slide-nya akan saya kirimkan ke teman-teman panitia, jadi teman-teman bisa membacanya ulang gitu ya. Nah, gini, jika saya hanya memiliki waktu 24 jam untuk hidup, lanjutin. Kalimatnya gimana? Boleh ditulis di kolom chat, boleh ditulis di kertasnya. Yang selanjutnya, jika aku memiliki uang 1 miliar, aku akan yang ketiga, orang yang mengenalku menganggapku yang terakhir, jika aku bisa menjadi binatang apapun, aku akan menjadi binatang titik-titik karena titik-titik. Semoga optimalkan waktu. Menyumbangkan semua yang saya miliki. Wih, luar biasa sekali. Value-nya ini berbagi ya, Dika ya. Menyumbangkan. Oke, kalau punya uang 1 miliar, asik. Beli saham, baik. Realistis. Investasi dunia akhirat. Masya Allah, gimana tuh ya? Oke, nanti diisi ya. Invest kesan kekuranganku yang tidak aku terlarang, tidak. Asik, berniaga dengan langit. Mantap-mantap nih. Nah, itu nanti teman-teman paham nih, ini value apa berarti? Kayak gitu. Di sini juga berarti value-nya dari siapa ya? Fikri ini tidak ingin menyusahkan orang lain, itu juga value juga. Terus ini berniaga dengan langit, ini apa ya? Keimanan ya. Masya Allah. Oke, nah ini nanti selesaikan semua
Jadi PR buat teman-teman nanti diisi, karena sekarang udah jam 10.25. Kita nanti sampai jam berapa? Jam 11. Orang yang mengenalku menganggapku pembawa masalah, jadi bikin solusi bareng. Oke. Ingin menjadi burung karena dapat menenangkan diri dengan terbang dan melihat ketenangan di angkasa yang luas. Luar biasa. Jadi ingin tidak memberatkan orang ya, value itu yang benar-benar tampak nih dari cerita Fikri nih, dari tadi nih. Nah, dari situ kita bisa benar memahami setelah kita isikan hal ini, gitu ya. Jadi ini nanti silahkan untuk teman-teman lanjutkan. Nggak di-share di sini nggak masalah, ditulis di catatannya. Jadi bisa kita nilai itu, pahami bagaimana sih value kita. Nah, selanjutnya nih yang untuk value terakhir adalah bayangkan teman-teman nih berada di ulang tahunnya yang ke-75. Nah, di acara ulang tahun itu kira-kira teman-teman bayangkan siapa saja yang hadir di acara itu datang untuk mendoakan teman-teman. Jadi deskripsikan sedetail mungkin seperti apa keturunan yang datang. Kemudian juga ada orang dari organisasi mana saja yang datang, kayak gitu. Terus juga prestasi apa yang sudah dicapai di usia 75 tahun itu. Kemudian dampak apa yang bisa kita berikan bagi kehidupan orang yang datang di acara itu. Gitu. Siapa saja yang datang, apakah anak, cucu, anaknya ada berapa, anaknya seperti apa, cara berpakaiannya gimana. Jadi bayangkan sedetail mungkin, deskripsikan sedetail mungkin. Kita sudah memberikan nilai-nilai apa ke mereka, mereka sudah jadi apa. Nah, jadi ini memang bayangin ya, kita sampai di usia 75 tahun, di 75 tahun itu kita tuh gimana sih yang datang di acara ulang tahun kita tuh siapa aja. Dari situ kita bisa memahami nilai apa yang benar-benar kita pegang gitu ya. Oke, semua siswa di sekolah, semua yang telah menjadi seorang. Oke, nah yang Leni contohkan ini sudah bagus, cuman ini kurang detail lagi. Gitu ya. Mereka semua telah menjadi seorang yang mengetahui peran terbaik mereka di dunia. Nah, apa? Seperti apa? Mereka ini jadi apa? Oh, ada siswa yang sudah menjadi dokter yang punya rumah sakit sendiri, misalnya. Oh, ada siswa yang jadi manajer di suatu perusahaannya sendiri. Kalau di perusahaan sendiri direktur ya, direktur kayak gitu. Jadi sedetail mungkin. Ya. Jadi di sini kita memahami banget apa yang ternyata kita proyeksikan ke depan. Dengan demikian kita mengetahui bagaimana value yang benar-benar kita pegang, dan ini nanti kita brandingkan, kita tampakkan di luar dengan cara gimana kalau kayak gitu. Ya. Kita perlu berperilaku apa, terus kita cara ngomongnya seperti apa, kita berpakaiannya gimana. Itu untuk yang selanjutnya. Gitu. Tapi di sini emang di awal kita adalah mengetahui value dulu. Gitu ya. Waktu saya tinggal 5 menit, saya akan lanjut. Agak cepat ya. Kemudian untuk membangun branding, jadi tadi sesuaikan dengan tujuan pribadi, kita sudah tahu kan proyeksi 75 tahun, kita punya tujuan macam-macam tuh. Nah, sesuaikan dengan tujuan itu. Bagaimana tadi kita akan berperilaku gimana kalau kita nanti punya banyak santri? Berarti kita perlu membangun apa? Untuk membangun itu kita perlu menunjukkan diri yang seperti apa, gitu ya. Oke, ya ini kayak Dika ini sampai heran siapa yang mau datang gitu ya, karena saking banyaknya Dika menebar kebaikan kan, berarti ini kita berperilaku menebar kebaikannya seperti apa. Nah itu
kita bangun itu dengan perilaku-perilaku tadi, cara bicara yang seperti apa. Dan identifikasikan targetnya harus smart, spesifik, jelas ya, measurable, achievable, bisa diraih, smart, realistis, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-based. Jadi ada batasan waktu yang jelas untuk mencapai target itu. Misalnya, itu tadi kan 75 tahun, kita mundurin 5 tahun, berarti kita dapat kerja di perusahaan yang kayak gini, berarti kita perlu act yang seperti apa, kita berperilaku gimana, gitu. Kita perlu bikin target-targetnya. Dan terus tentukan tadi ya, tentukan perusahaannya, kayak target karirnya apa, kita mau kerja yang di perusahaan macam apa, apakah kita nanti pengennya jadi PNS, terus branding gimana yang diperlukan untuk menjadi seorang ASN, kayak gitu. Kalau mau bikin perusahaan sendiri, berarti kita perlu branding diri yang gimana, yang profesional atau yang casual, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, komunikasikan brand. Jadi dengan apa mengkomunikasikannya? Ungkapkan dengan jelas, tunjukkan dengan jelas, bikin tagline diri, deskripsikan diri. Ya, oke. Deskripsikan diri, nanti PR ya buat teman-teman, buat kalimat, buat deskripsi kalimat diri sendiri dalam satu kalimat. Ya, deskripsikan diri tapi satu kalimat aja yang itu menunjukkan diri kalian. Gitu. Tadi, jika seorang pembantu kok nggak enak ya, penolong gitu kan misalnya. Dan secara profesional nanti tampilkan di CV. Tapi tampilkan di CV nggak harus menunjukkan saya adalah orang yang profesional bla bla bla. Itu tunjukkan dengan perilaku gitu. Maksudnya telah mengikuti ini, jadi panitia ini, kemudian menang lomba ini kayak gitu. Dan jelas nantinya ketika bekerja tampilkan dalam wawancara kerja dan gunakan media-media yang sesuai gitu ya. Kalau di IG gimana tentunya kita perlu menyesuaikan. Dan terakhir kelola brand. Belum terakhir, sorry. Keempat ya, jadi kelola jejak digital tadi ya, cek adakah status alay, adakah status yang ternyata hate speech kayak gitu, dicek dan kalau bisa diubah gitu ya. Kemudian cari feedback, minta feedback ke orang-orang terdekat dan jelas adalah konsisten. Jadi harus sama terus-menerus, karena kalau nggak konsisten nanti tidak dipercaya. Jadi terakhir kita perlu menyebarkan dengan media sosial. Di media sosial itu tunjukkan karya, tunjukkan aktivitas yang menunjukkan kita itu memang sesuai dengan brand yang kita tunjukkan, kayak gitu. Kayak misalnya tadi ya saya mau brand toko buku gitu ya, saya posting tentang buku, bagaimana buku itu mempengaruhi saya, kayak gitu. Misalnya ya, tapi sesuaikan dengan diri teman-teman. Kemudian perluas jejaring. Jadi jangan temenan ya sama itu-itu aja, nggak mau keluar, nggak mau mencoba kenalan, kayak gitu. Karena ini penting untuk tadi, biar orang itu merekomendasikan kita tanpa kita minta. Kayak gitu. Ketika kita nggak punya jejaring, ya akan stop. Sampai di situ nggak akan optimal. Dan terakhir adalah tampilkan LinkedIn dalam CV. Nah, jadi teman-teman mulai untuk mengelola LinkedIn agar jejak digital profesionalnya ada kayak gitu. Oke, sudah ya. Terima kasih. Gitu. Sekian dari saya. Mari kita berdiskusi. Saya kembalikan ke MC. Iya, baik. Terima kasih Mbak Rizky atas materinya. Luar biasa sekali nih teman-teman. Pastinya udah punya banyak pertanyaan yang teman-teman tahan-tahan nih dari tadi ya. Kalau begitu silahkan teman-teman yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom chat nih. Nanti insya Allah akan langsung dijawab ya Mbak? Yap. Oke. Ya, barangkali teman-teman nih lagi mengetikkan pertanyaannya nih. Sepertinya banyak banget yang jadi tanda tanya ya bagi teman-teman. Boleh banget kalau teman-teman langsung pakai fitur raise hand juga. Jadi nanti setelah dipersilahkan MC, teman-teman bisa open mic-nya. Betul.
Alright. Nah, ada penanya nih Mbak dari Bang Muhammad Nur Fikri Adam. Silakan Bang Fikri. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil Ibu atau Mbak ya? Mbak aja biar nggak tua ya. Iya, soalnya umurnya Mbak seumuran dengan kakak saya yang ketiga. Oke, ya. Ya baik. Baik, jadi izin bertanya. Jadi apa ya? Terkait untuk personal branding kan tidak semua orang atau iya tidak semua orang itu tahu terkait kita yang apalagi yang udah jadi followers kita. Pada dasarnya itu kita punya track life atau track record kehidupan itu ya sebenarnya tadi saya sudah menjabarkan karakteristik saya sebenarnya gitu Pak. Banyak yang ditutupi terus dan tidak semua orang tahu itu gitu Pak, Mbak dan lain sebagainya. Jadi simpelnya itu awalnya itu track saya itu di antara teman-teman itu dianggapnya buruk gitu. Maksudnya diburuk karena ternyata fokus terhadap suatu masalah supaya masalah tersebut itu bisa terselesaikan terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sudah cantumkan tadi, Mbak, tagline-nya tidak mau merepotkan orang lain gitu ya. Dasarnya itu nggak mau merepotkan orang lain karena kalau merepotkan orang lain itu menjadi beban juga bagi saya sendiri. Kayak hitungannya punya beban utang budi gitu loh, Mbak. Nah, makanya berupaya semaksimal mungkin. Kalau masih bisa, ya why not gitu untuk lakukan sendiri. Nah, terus pas berupaya untuk memperbaiki semuanya itu, justru dari pandangan orang yang tadi Mbak sampaikan di tengah-tengah materi itu udah terlanjur, wah ini orang ini udah nggak ini gini. Padahal dia nggak tahu alasan kita itu melakukan kesalahan itu karena ada sesuatu yang ditutupi dan lebih penting dibandingkan urusan yang tidak terlalu diprioritaskan gitu Mbak. Karena dapat mata kuliah juga dari jurusannya Mbak Reza, itu jurusan Mbak Reza itu ilmu keluarga dan konsumen, itu terkait bagaimana individu yang baik itu dia sudah memprogramkan atau menyusun skala-skala prioritas dia gitu Mbak. Nah, dan saya sudah mengaplikasikannya sejak tingkat 1. Nah, tapi semua itu ternyata dengan adanya masalah dan saya mencoba untuk menjadi problem solvernya itu seakan-akan itu sudah menjadi track record yang buruk bagi lingkungan sekitar saya. Nah, lingkungan sekitar saya itu selama di Tanah Rantau itu adalah lingkungan jurusan, teman jurusan dan lain sebagainya. Nah, itu track record di sana itu sudah mulai kurang bagus gitu. Maksudnya saya anggap kurang bagus dari teman ke saya. Nah, sehingga ketika saya memperbaikinya itu mindset mereka itu sudah ini. Nah, menurut Mbak dalam menghadapi kondisi seperti itu, apakah kita sebagai pribadi yang sudah dicap jelek itu tetap jalani hidup seperti biasanya dengan santai dan lain sebagainya, atau karena kan memperbaiki sesuatu yang patah itu seperti ibaratnya filosofisnya tanaman yang sudah terlanjur layu susah lagi dibuat tegak seperti dahulu. Ibarat kata kalau tanaman sudah patah dan layu itu ya ganti dengan tanaman-tanaman baru atau kita ganti dengan kehidupan baru seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saya tanggapi ya. Siap. Terima kasih Mas. Panggilnya siapa? Fikri, Nur, Muhammad? Semuanya bisa sih panggil itu semua, cuma paling seringnya Fikri Mbak. Oke. Ya. Supaya dipikir terus ya Mbak, karena kan Fikri itu artinya pemikiranku ya. Masya Allah. Bercanda ya Mbak, bercanda. Siap. Ya. Terus gimana kalau udah punya branding buruk? Intinya kan itu ya. Tadi yang Fikri tanyakan gitu ya. Nah, tergantung kamu maunya gimana. Kamu pengennya apa? Pengen dilihat berubah, pengen ganti branding, atau dengan terserah dengan branding ini aku nggak masalah, gitu. Nah, jadi tentukan dulu, ketahui dulu, pahami dulu, dan cari tahu resikonya, gitu ya. Jadi kita dalam memutuskan sesuatu nggak asal aja, gitu ya. Tapi, kalau aku tetap dengan branding ini, efeknya apa? Kalau aku ganti brand, efeknya apa? Tentu saja setiap hal ada tantangan dong. Nggak bisa kita pengennya sesuai yang kita inginkan langsung celing gitu ya. Itu nggak mungkin.
gitu kan. Nah, jadi ketika kamu pengen ganti, ya ganti. Bisa nggak? Bisa. Sulit. Ya, sulit kan bukan berarti nggak bisa. Jadi ketika seperti itu dan pengen ganti, bisa. Tanaman yang patah layu bisa dikasih air buat menegakkannya lagi. Kalaupun mau ganti tanaman dengan ganti brand juga bisa. Tapi effortnya gede kan. Maksudmu dengan, oh ya dibiarin aja ganti, nanti ganti situasi gitu. Diganti lingkungan gitu kan. Tapi kamu masih kuliah dalam jangka waktu yang lama. Dan yang untuk ganti itu, maka ini tahapnya masih jauh. Gitu kan, untuk lulus masih berapa semester lagi gitu. Nah, nggak ada salahnya dengan sisa semester ini kamu perbaiki brand itu dengan apa? Komunikasi. Tadi mungkin kamu tuh pengennya nggak menyusahkan orang, tapi kamu diem-diem aja, mereka jadi nggak tahu, jadinya mereka mempersepsikannya demikian gitu. Jadi mengkomunikasikan sesuatu itu penting gitu ya. Jadi mengubah ini bisa, sulit ya nggak masalah. Itu memang bagian dari tantangan kayak gitu. Dan ketika kita mau yang sulit itu kan akan kita hadapi dengan senang hati gitu ya. Kita memahami itu memang bagian dari resiko gitu. Dan kita perlu sadari setiap hal ada resikonya gitu. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Bagaimana Bang Fikri, sudah terjawab ya pertanyaannya? Sudah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada beberapa pertanyaan yang juga ternyata masuk di kolom chat box. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Lisa Juliarti. Sebelumnya terima kasih Mbak Kiki atas materinya dan panitia yang sudah menyelenggarakan agenda ini. Saya Lisa Juliarti, izin bertanya Mbak, dilihat dari aspek psikologi, bagaimana karakter seseorang yang ketika berbicara itu cepat dan penuh energi Mbak? Nah, boleh langsung dijawab Mbak Kiki? Iya, terima kasih. Ya, anyway tambahan tadi ya untuk Fikri, tetap semangat. Ini bagian dari proses kehidupan, gitu ya. Memang sulit. Gitu. Jadi coba kamu tadi cek dulu, gitu ya. Kamu analisis. Nah, kalau pertanyaan Mbak Lisa, saya nggak tahu. Jadi gini, dalam memahami karakter seseorang nggak bisa hanya dari cara bicara yang cepat dan penuh energi, kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti karakternya apa? Ya dia bersemangat, gitu. Itu yang ditangkap gitu. Tapi ketika ditanya karakternya orangnya seperti apa, dia sukanya gimana, ini gimana, nggak tahu gitu. Tapi berarti dengan demikian dia memang yang tampak adalah semangat gitu. Kalau cara bicara cepat mungkin karena saking semangatnya jadi dia cepat gitu. Tapi ini mungkin kalau ditanya eksak pasti karakternya gimana, nggak tahu gitu ya. Untuk menentukan kepribadian seseorang, kita memang kan mengadakan serangkaian assessment kayak gitu. Ketika kayak wawancara gitu juga butuh proses gitu. Kalau hanya dari ciri tadi ya yang ditangkap adalah energinya, yang ditangkap semangatnya berarti bersemangat, termotivasi kayak gitu Mbak Lisa. Semoga menjawab ya. Nah ya, bagaimana Kak Lisa? Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi aja ya Mbak Kiki, tapi juga dari attitude dan lain sebagainya. Oke, last but not least, ada pertanyaan dari Rahmi Maulida nih Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ami Mbak, izin bertanya. Minat saya bisa dibilang banyak, tidak spesifik, dan terkadang bingung menentukan yang mana yang sesuai untuk membranding diri saya. Nah, bagaimana menurut Mbak Kiki, apa yang sebaiknya dapat saya lakukan nih Mbak? Monggo Mbak dijawab. Oke, baik. Terima kasih. Halo Ami. Pasti banyak juga nih yang teman-teman memiliki masalah serupa, minatnya banyak, tapi terus bingung jadinya aku branding apa gitu ya. Nah, dengan demikian yang perlu dicek adalah terus kamu mampunya mana, kamu lebih bagus perform di mana. Kalau kayaknya bagus semua, yang paling yang mana gitu. Coba dinilai. Nah, untuk sebagai bantuan adalah dikuantifikasikan. Maksudnya gini, aku minat di bidang make up gitu. Keterampilan make upku 7 dari 10 misalnya. Kemudian aku minat di bidang pembudidayaan ikan misalnya. Tapi kemampuanku 5 di sana. Oh, aku minat di bidang marketing. Tapi kemampuanku 9, tapi ya, kemampuanku 9, oke, berarti ya udah ini aja dipilih 3 tertinggi, misalnya kayak gitu. Jadi dianalisis balik lagi. Kalau kita nggak paham diri,
nggak bisa, akan sulit menentukan sesuatu gitu. Jadi memang kunci adalah memahami diri dengan banyak refleksi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu tadi gitu. Gitu. Ya, semoga sudah menjawab ya. Ya, semoga terjawab ya Kak Ami. Perlu banyak-banyak refleksi diri lagi tampaknya nih, gak cuma untuk kami, gak cuma untuk saya, tapi juga untuk kita semua ya, karena memang ya namanya juga mahasiswa gitu, pengen nyoba banyak-banyak, tapi akhir-akhirnya bingung mau kemana. Oke, nah ternyata teman-teman, pertanyaan dari Kak Ami tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Dan Mbak Kiki, mungkin barangkali ada teman-teman yang masih ingin bertanya, tapi karena waktu kita terbatas ya, jadi tidak bisa ditanyakan di sini. Nah, kalau mau keep in touch sama Mbak Kiki nih, bisa hubungi Mbak Kiki di mana kira-kira? Di Instagram boleh di-follow ya, di Martaria Rizky, atau di Instagram progresif @progresifpsikologi gitu. Saya mau ini dulu dong terakhir sebelum itu tadi terkait dengan menganalisa diri tadi ya, yang tadi Syafira sebutkan bahwa orang kita suka nyoba-nyoba banyak hal gitu ya. Terus jadinya bingung, itu nggak apa-apa banget. Jadi di awal ketika mahasiswa nyoba-nyoba itu malah bagus gitu. Jadi kita tahu mana yang ternyata sesuai dengan diri kita. Kalau kita nggak mau mencoba itu malah yang nantinya susah gitu. Jadi hal itu jangan terus, aduh karena banyak nyoba aku banyak bingung, ya udah nggak usah nyoba-nyoba aja gitu. Itu juga jangan gitu ya. Saya jadi takut kayak gitu. Gitu sih, udah. Ya intinya eksplor diri itu sangat perlu ya Mbak ya. Betul. Oke, nah Mbak, sebelum menutup perbincangan kita, materi dan sesi tanya jawab kita pada siang hari ini, boleh closing statement-nya dari Mbak Kiki untuk sesi hari ini? Oke, baik, terima kasih Syafira. Jadi kenali diri dan optimalkan berbagai potensi dan tunjukkan diri dengan apapun itu, dengan cara langsung maupun tidak langsung dengan online. Jadi saya tunggu perubahan diri kalian dengan personal branding masing-masing. Mungkin udah sekian dari saya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih kepada Mbak Kiki atas materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Selanjutnya akan ada foto bersama dengan narasumber yang akan dipandu oleh Saudara Andika Wahyu Pedi Rohimah. Kepada Saudara Andika kami persilahkan. Oke. Komandonya ada di saya ya. Teman-teman silakan dibuka kameranya semuanya. Kita akan foto bersama. Kapan lagi coba foto sama narasumber kece kayak gini? Ya kan Mbak? Ini ada 2 slide teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap senyum ya. Karena nggak tahu nih keadaannya di laptop teman-teman di slide 1, ternyata di laptop saya teman-teman di slide 2 gitu ya. Oke, berikan senyum terbaik teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya teman-teman. Ditahan, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk foto bersama. Mbak Kiki, terima kasih banyak atas materi hari ini, daging semua, Masya Allah. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kami semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari nih Mbak Kiki. Oke, kalau Mbak Kiki punya agenda yang lainnya, kami tidak memaksa Mbak Kiki untuk tetap stay di room ini, jadi apabila ingin live, kami persilahkan. Yap, saya izin live. Abis ini saya ada presentasi Coco Paper soalnya. Terima kasih ya, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Kiki, semangat. Dadah. Terima kasih. Ya, baru mau nanya. Ya, jangan lupa Mbak Kiki udah ngasih itu kok user Instagram progresif psikolog progresif. Ya, itulah intinya. Nanti kita forward ke grup lagi ya. Iya. Nah, Revi, kelihatannya teman-teman ini udah pada panas di kepalanya nih, Rev. Iya, benar banget, Syaf. Karena tadi materinya sangat, berapi-api sekali ya buat kita. Nah,
Untuk itu, sepertinya ada teman-teman mau yang dingin-dingin nih, Syap. Apa tuh ya, Syap, yang dingin-dingin tuh? Es gabus. Oh, ini udah ada slide-nya nih, Ref. Mecahin es alias ice breaking. Nah, ice breaking kali ini, teman-teman, akan dipandu kembali oleh Saudara Andika Wahyu Fedi Rohima. Kepada Saudara Dika, kami persilahkan. Masya Allah. Sebenarnya saya tidak memandu ya. Oke, sebentar, di stop screen dulu. Kita mau ngapain nih? Mbak Syafira, Mbak Reti, ada yang punya clue nggak kita mau ngapain? Ngapain tuh, Pir? Mecahin es sih katanya, tapi di sini kulkasnya jauh ya. Ya, jauh bukan halangan. Ya. Oke, teman-teman. Nih kulkas. Nah, benar-benar. Serius bang, ada PT aja di sana. Jangan ricu Biasa kalau ada Bang Jul gitu. Oke, teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah bersama-sama kita ini ya, mengikuti sesi kali ini dengan penuh semangat. Apa yang ada di layar? Mecahin es ya. Mana esnya? Ya, kedengeran Di dong. kulkas masing-masing ya esnya. Kulkas masing-masing dong. Oke. Silakan buka menti.com dan gunakan kode 821826. Ini nggak main sih sebenarnya sih. Hanya refreshing sejenak. Karena sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Enggak gartik. Mentimeter. Menti.com ya. Bisa kok. Bisa. Tapi harus dua device gak sih? Enggak ada device bisa. Aja ya. Jangan gitu dah. Oh, jangan. 82 1826. Buka menti.com aja langsung. Bisa nggak teman-teman? 82. Oh ya, kita juga ada presensi ya teman-teman, jangan sampai lupa diisi presensinya. Berapakah sandinya? 82 1826. Dika udah putih, Masya Allah. Siapa itu ya Allah? 82. Masa perasaan kamu setelah mengikuti PWSR ini Dika udah putih, Masya Allah. 82 1826. Seru, pembicaranya keren, mantap. Kalem dan seneng, asik. Kalem dan seneng tuh gimana ya? Kalem terus seneng. Iya, gitu. Gitu ya. Jadi diam, seneng. Feel amazed, asik, bahagia. Wah, kayak lagunya GAC, bahagia. Semangat. Wah, ada emoticon senyum. Asik, jadi pengen bikin LinkedIn. Wah, harus bikin lah tuh. Jangan lupa connect sama aku ya. Iya, nanti connect juga sama saya ya. Langsung follow ya. Asik. Apalagi nih? Tapi nggak ada konsumsi nih, Bang. Bener. Iya bener. Sebenarnya kalau kita mau mengalokasikan dana untuk GoFoodin SR itu kebanyakan, men. Nggak ada GoFood juga di sini ya. GoFoodin, ya Allah. Nah, itu dia permasalahannya. Aduh, semangat. Mbak Kiki keren abis, gila. Ya Allah, dibilang gila. Wah, parah nih. Asik, jadi pengen bikin LinkedIn. Tepi. Semangat, T-nya 4. Sepi, nggak ada konsumsi. Iya sih, bener juga. Tapi gimana ya? Ketemu menambah wawasan tuh, menambah ilmu dan insight di asik. Terasa ada yang kurang. Waduh, apa yang kurang nih? Jangan berharap makanan ya teman-teman ya. Iya. Sedikit ternyata skillnya udah di atas rata-rata Pak Munir. Ya Allah, tahu dari mana? Ini kalau menti gimana cara ke bawahnya dah? Ini mulu ya, jadi sayang. Waduh, jadi sayang deh. Email IPB bisa dipakai selamanya nggak?
Berdasarkan Gimana ya? artikel yang saya baca, email Katanya sih IPB bisa ya? nanti kalau udah lulus itu dialihkan jadi IPB alumni kayak gitu. Sebenarnya enggak sih, emailnya sama aja sih. Yang bisa dipakai tuh drive-nya aja kalau nggak salah. Lumayan ya. Berasa PWSR online ya Allah please. Wah, oke, ayo ditunggu di Bogor. Kalau offline semester 6 datang lah, gas. Genji Bintaro TBK nggak ada, itu PT apaan? Makin penasaran, adain sesi-sesi bisa kali sesi 2. Oh, sesi. Wah, adain sesi 2. Boleh ya kita masuknya teman-teman Basdem ya. Sesi 2 sedikit ternyata. Oh enggak, ini udah. Ada imbalan enggak buat SR balik di Januari? Ada, imbalannya dapat ruangan gratis ya. CG SR utama. Apalagi semangat. Wah, Masya Allah ya. Luar biasa teman-teman lah. Jadi dari Langsung curug ya. oh iya, Januari langsung suruk ya. Sekarang aja langsung curug. Iya, demi apa namanya, untuk merealisasikan rihlah. Asik. Amin satu masuk kuliah lah bang. Berasa ini keren-keren banget sih. Tapi gue masih di. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya untuk sesi mecahin esnya. Jadi emang apa namanya, jadi SR tuh harus kayak gitu ya. Harus kayak gitu. Maksudnya seperti apa? Ketika teman-teman menjalani sebuah amanah, yaitu amanah SR, jangan sampai teman-teman itu malah menjadi kosong dan lupa untuk membranding diri gitu, karena saking sibuknya tentang tugas kuliah atau ngerjain amanah-amanah asrama gitu. Tapi teman-teman juga harus memiliki istilahnya ya, interest gitu untuk membranding diri, karena bagaimanapun juga membranding diri ini akan sangat penting bagi teman-teman dalam menjalani kehidupan. Baik itu pas lagi jadi SR ataupun nanti ketika kita sudah jadi alumni. Harapannya setelah ini mungkin ketika kita sudah lulus nanti kita bisa bertemu kembali. Asik. Bertemu kembali di mana bang? Bertemu reunian SR 57 kan. Semoga semester 6 offline. Yalah, nanti curug. Oke, nanti kalau offline mungkin kita bisa ke Curug lah ya. Kalau nggak bisa ke Curug. Keyword. Enggak, Curugnya yang di Raja. Siword dong. Curugnya yang ada di Raja Ampat lah, gimana? Jika calon pegawai PT Genji Bintaro TBK. Bagaimana bisa bijak? Enggak, saya enggak bijak ya. Bijak itu enggak ada di nama tengah saya. Oke, ya udah, daripada berlama-lama lagi, mending aja langsung saya kasih kembali ke MC kita, yaitu ada Syafira dan juga Revi. Terima kasih Baik, ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Seru banget kan mecahin esnya. Itulah rasanya untuk memecahkan es. Terasa kita berdua sudah menemani teman-teman hingga siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena kita sudah memulai acara ini dengan yang baik nih, Vi, maka mari kita akhiri acara ini dengan yang baik pula. Akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Adio Saputra. Kepada Adio, dipersilakan. Cek. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara. Setelah sesi yang sangat tadi di materi ya, dan juga sudah diakhiri dengan mecahan es yang barusan. Marilah kita menutup acara ini dengan sesuatu juga yang semoga menenangkan hati kita, menenteramkan kembali pikiran-pikiran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin.
حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأحدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم ربطاتها وأدم ودها وهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Adio dengan dibacakannya doa. Maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya Reviani Lestari. Dan saya Syafira Aulia Rangganis, pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama